Halo sahabat dan kerabat, apa kabar? Saya percaya Anda semua sehat dan penuh damai dalam kasih Tuhan Yesus. Saya Lina Puspitaningsih, jumpai lagi dengan Anda di ruang kata dan nada, mengurai makna, melukis rasa. Hari ini Minggu 2 April 2023, kita sudah berada di minggu terakhir masa Prapaskah. Mengenang peristiwa yang terjadi 2000 tahun silam di tanah Palestina. Hari ini merupakan hari yang menggemparkan di kota Yerusalem, namun sekaligus menjadi hari pertama dari suatu minggu yang paling menyedihkan. Hari ini, Yesus memasuki kota Yerusalem untuk merayakan Paskah terakhir kalinya dalam hidupnya sebagai seorang anak manusia. Kisah ini tercatat dalam kitab Injil Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, bagaimana kisahnya? Sebuah narasi sederhana yang berjudul Yesus dielu-elukan di kota Yerusalem telah dirangkum dan akan disampaikan oleh Pendeta Freddy Makitan. Selamat menikmati. Saudaraku, di hari Minggu pagi itu, Yesus dan murid-muridnya beranjak keluar dari Betania, meninggalkan desa penginapan yang disukainya itu. Betania hanya sekitar 3,2 km jaraknya dari kota Yerusalem. Kalau berjalan kaki cukup 40 menit. Tapi sedikit mendaki Bukit Zaitun sampai ke desa Betfage, lalu turun lagi ke lembah Kidron, baru naik lagi memasuki kota Yerusalem. Yesus dan murid-muridnya akan merayakan Paskah yang biasanya berlangsung selama 8 hari dan akan segera dimulai pada hari Minggu ini. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat desa Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 muridnya lebih dahulu ke kampung terdekat yang kelihatan di depan. Katanya, "Waktu kamu masuk ke kampung itu, kamu akan menemukan seekor keledai muda yang tertambat. Keledai itu belum pernah ditunggangi orang. Kalian lepaskan saja keledai itu dan bawalah kepadaku. Tetapi kalau ada orang yang melihatnya dan bertanya, ya jawab saja, Tuhan memerlukannya." Demikian pesan Yesus kepada 2 murid itu. Ya, besar kemungkinan orang yang melihatnya itu adalah pemilik keledai muda itu. Sudah menjadi pengikut Yesus. Sudah disiapkan Allah untuk suatu peristiwa besar, peristiwa istimewa yang segera terjadi di hari Minggu itu. Kedua murid itu bergegas pergi sesuai perintah dan pesan Yesus. Dan benar, mereka menemukan seekor keledai muda terikat di depan pintu, di luar sebuah rumah di pinggir jalan. Mereka langsung melepaskannya. Beberapa orang yang ada di situ melihatnya dan berkata kepada murid-murid ini, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Maka berkatalah mereka bahwa Tuhan memerlukannya. Ternyata orang-orang itu membiarkan saja. Kedua murid ini membawa keledai itu kepada Yesus, mengalasinya dengan pakaian mereka, dan menolong Yesus duduk di atas punggung keledai itu. Jadi, Yesus mengendarai keledai muda itu dalam perjalanan menuju kota Yerusalem. Ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam kitab Nabi Zakaria pasal 9 ayat 9 yang berbunyi, "Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-sorailah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda." Awalnya, murid-murid Yesus sendiri tidak mengerti kejadian itu. Tetapi sesudah Yesus dielu-elukan
dan dimuliakan, baru teringatlah mereka bahwa nas itu adalah mengenai Yesus, Tuhan dan Guru mereka ini. Maka murid-murid ini pun berbahagia dan bersyukur karena merasa telah mengambil bagian, menggenapi atau melakukannya demi Yesus. Selanjutnya, Yesus bersama murid-muridnya menuruni Bukit Zaitun hingga ke lembah Kidron dan memasuki kota Yerusalem. Ternyata ada banyak orang Yahudi yang telah mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem. Orang banyak itu memang sudah berkumpul di Yerusalem untuk merayakan pesta Paskah yang meriah itu. Orang-orang yang dahulu menyaksikan bagaimana Yesus membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dalam kuburan telah bercerita kepada banyak orang lain, sehingga semakin banyaklah orang yang tahu dan percaya kepada Yesus. Maka datanglah begitu banyak orang Yahudi menemui Yesus di perjalanan untuk menyongsong dan mengiringi Dia yang sedang memasuki kota Yerusalem. Ada yang berjalan di depan Yesus seakan-akan memimpin perjalanan itu. Ada yang berjalan di belakang Yesus seakan-akan mengantarkan Yesus. Dan ada pula berjalan di samping-samping kiri kanan Yesus, seakan-akan mengawali Yesus. Mereka sampai rela menghamparkan pakaian mereka di jalan yang akan dilalui Yesus. Ini sungguh suatu momentum yang sangat mengagumkan yang belum pernah terjadi dalam sejarah Israel. Kalau melihat bagaimana keledai yang dikendarai Yesus pun ikut berjalan di atas pakaian-pakaian manusia yang dihamparkan di jalan. Luar biasa. Selain itu, ada pula orang-orang yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Banyak juga yang mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Yesus. Bersama orang-orang lain, mereka semua dengan riuh rendah berseru-seru, "Hosana, diberkatilah Dia sebagai Raja Israel yang datang dalam nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan yang datang, kerajaan Bapa kita Daud. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Hosana di tempat yang maha tinggi." Kata Hosana atau Hosiana berarti berilah kiranya keselamatan. Dan memang inilah yang dinanti-nantikan Israel. Dan pengharapan ini semakin menggelora setelah hampir 1 abad bangsa Romawi menaklukkan dan menjajah Israel. Sementara itu, ada orang-orang Farisi yang ikut di situ. Mereka berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Karena memang murid-murid Yesus sendiri sangat meluap-luap kegirangan mereka. Orang-orang Farisi ini pasti ketakutan terhadap tentara-tentara Romawi yang sedang berjaga-jaga, mengamati dan bersiap-siap mengamankan seandainya terjadi suatu kekacauan atau pemberontakan yang melawan pemerintah Romawi. Dan kalau demikian, nasib Israel akan lebih buruk. Tetapi jawab Yesus kepada orang-orang Farisi itu, "Jika mereka disuruh diam, maka batu-batu ini akan menggantikan mereka berteriak." Maka berbicaralah orang-orang Farisi itu sama sendiri. "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil mencegahnya. Lihat, seluruh dunia datang mengikuti Dia." Perjalanan Yesus diteruskan hingga mendekati kota Yerusalem yang kokoh dan megah itu. Tetapi ada suatu selingan yang aneh terjadi. Yesus yang disongsong dan dielu-elukan sebagai Raja Israel ini, ketika telah dekat dan melihat kota Yerusalem yang historis dan agung itu, Ia justru menangisi kota ini. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagimu. Akan datang harinya musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan.
dan mereka akan membinasakan engkau beserta pendudukmu. Pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau. Tapi tak ada seorang pun yang mengerti apa sesungguhnya yang dikatakan Yesus dan seperti apa perasaan hati Yesus. Dan akhirnya Yesus serta murid-muridnya tiba juga di kota Yerusalem dalam situasi dan nuansa yang sulit digambarkan. Baik sukacita dalam kemeriahan dan harapan profetis rakyat Israel, maupun kebingungan mereka melihat realitas yang terus bergerak tanpa tanda-tanda dimulainya sebuah perjuangan demi kemenangan politis bangsa pilihan Allah ini. Tetapi Yesus langsung menuju bait Allah dan masuk ke dalamnya. Di bait Allah itu, Yesus meninjau segala sesuatu. Tetapi karena hari sudah hampir malam, maka selesai meninjau semua situasi di luar maupun di dalam bait Allah, Yesus keluar lagi dan bersama ke-12 muridnya langsung kembali ke desa Betania malam itu juga. Tidak ada sesuatu yang terjadi pada hari itu di bait Allah. Padahal sambutan rakyat Yahudi yang begitu banyak yang datang dari segala arah, yang telah menggemparkan seluruh kota Yerusalem itu, sebenarnya untuk menantikan sesuatu yang akan segera dibuat Yesus untuk memulai suatu babak baru kehidupan Israel. Ini sesuai harapan besar mereka, seperti yang mereka ucapkan dalam puji-pujian mereka waktu menyambut Yesus sebelumnya. Ya, memang Yesus datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah terakhir kalinya, untuk mengakhiri pelayanannya dan hidupnya di sana demi keselamatan umat manusia. Bukan untuk menjadi pahlawan bangsa Israel untuk memberontak dan mengusir penjajah kekaisaran Romawi. Oke sahabat, demikianlah tadi narasi tentang sebuah peristiwa yang menghebohkan di hari pertama Pesta Paskah di Yerusalem. Kira-kira di tahun 30 Masehi. Bagaimana kisah-kisah selanjutnya di hari-hari berikutnya dalam Minggu Paskah orang Yahudi 2000 tahun lalu itu? Ikutilah kisah-kisah yang disampaikan oleh keempat penulis kitab Injil dalam Alkitab kita. Kini sudah waktunya untuk kita berpisah. Sebuah lagu rohani yang berjudul Nun di Bukit yang Jauh disampaikan oleh Herlin Pirena akan mendampingi kita memasuki aktivitas kita masing-masing sepanjang hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda, dan akhirnya saya Lina Puspitaningsih mohon diri untuk berjumpa lagi pada edisi berikutnya. Kata dan nada. Bless you all. Salib, lambang kutub nestapa celah. Salib itu terang, Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia.
setia tetap ikut jalan salib, meski diriku pun dicela. Satu saat gelap ku dibawa pergi ke tempat kemuliaannya. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Dan mahkota kelak milikku. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.